Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Persulastri SHG MPD, calon guru penggerak angkatan ke-9 SMA Negeri 15 Maluku Tengah, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan sesi wawancara dengan dua kepala sekolah terkait dengan modul 3.1 pengambilan keputusan dilematika etika dan bujukan moral. Untuk lebih lengkapnya, ikuti saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya didampingi oleh Bapak Amsudin SPD, Kepala Sekolah SMA Negeri 15 Maluku Tengah. Pada saat ini saya akan memberikan sesi wawancara terhadap beliau terkait dengan modul 3.1 pengambilan keputusan dilema etika dan rujukan moral. Selamat pagi Pak. Selamat pagi, Assalamualaikum. Gimana kabarnya Pak untuk hari ini? Ya, alhamdulillah baik. Pak, kami diberikan tugas pada angkatan CGP angkatan ke-9 terkait dengan modul 3.1 pengambilan keputusan Pak. Di sini ada beberapa pertanyaan yang perlu saya gali informasi dari Bapak terkait dengan pengambilan keputusan. Ya. Yang pertama Pak, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang terjadi di sekolah Bapak yang merupakan dilema etika dan rujukan moral? Oke, baik. Jadi dua kasus ya, ada dilema etika dan rujukan moral. Jadi untuk mengidentifikasi dua kasus ini sudah pasti kita bisa ketahui dari wujud kasus yang kita amati ya. Jika satu waktu kita diperhadapkan kepada dua pilihan dan secara moral dua pilihan itu sama benar tapi bertentangan, maka itu yang disebut dengan dilema etika. Tapi jika satu waktu ya, ada satu keadaan kita dipaksa untuk menentukan pilihan benar atau salah, maka itulah yang disebut dengan rujukan moral. Jadi artinya ada dua kepentingan yang sama-sama benar, itulah disebut dengan dilema etika ya Pak? Ya, dilema etika secara moral dia benar tapi saling bertentangan, artinya kedua pilihan itu sama-sama tidak menguntungkan, tapi tetap kita harus menentukan satu pilihan. Iya, baik Pak. Jadi selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar Pak, kemudian sama-sama juga mengandung nilai kebajikan Pak? Sudah pasti kita sebelum keputusan diambil mungkin kita harus kumpulkan fakta-fakta kemudian kita identifikasi siapa-siapa yang terlibat, kemudian berdasarkan refleksi kita analisis benar salahnya, dan keputusan ini sudah pasti kita tidak bisa ambil sendirian, tentu kita harus secara kolektif rapat bersama Pak Kasek maupun Dewan Guru untuk kemudian mengambil satu keputusan yang tepat. Berarti dikumpulkan fakta-fakta dulu Pak? Iya. Kemudian Pak, untuk pertanyaan yang ketiga Pak, kira-kira Pak langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak terapkan Pak untuk selama ini ketika menghadapi kasus-kasus tersebut Pak? Kita sudah pasti dalam menghadapi berbagai kasus itu kita tentu harus mengumpulkan berbagai informasi dari berbagai pihak atau berbagai sumber karena informasi itu bisa datang dari
rekan kerja, dari rekan sesama kepala sekolah, bisa juga dari orang tua siswa, bisa dari masyarakat, bisa dari teman guru ya. Kemudian informasi yang tadi kita kumpulkan, kita analisis, kemudian kita buat satu kesimpulan, satu keputusan yang tepat. Jadi memang langkah-langkahnya harus memang mengumpulkan informasi ya, Iya. mengumpulkan informasi dari beberapa sumber. Benar ya. Ya, selanjutnya Pak, kemudian langkah-langkah apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini Pak? Dari berbagai kasus yang saya hadapi, tentu langkah yang saya anggap efektif itu jika keputusan yang saya ambil bisa bersifat objektif, jadi ada satu sikap, satu keputusan objektif, di mana keputusan itu kemudian tidak merugikan pihak manapun ya. Jadi secara bijaksana bisa memberikan kepuasan kepada semua pihak, sehingga kemudian semua merasa terakomodir dengan keputusan itu. Jadi berbicara efektif itu berarti ada yang tidak merasa dirugikan. Ada yang merasa tidak dirugikan. Ya Pak, selanjutnya hal-hal apa ya Pak yang selama ini yang merupakan tantangan yang Bapak hadapi ketika mengambil keputusan tersebut Pak, terkait dengan kasus-kasus dilema etika ini sendiri? Iya, ya, dari berbagai kasus dilema etika ini memang ada kadang ada keputusan yang mungkin tidak bisa memuaskan kepada semua pihak ya, tapi bagaimanapun memang keputusan harus diambil dengan dasar pertimbangan bahwa keputusan itu tetap memberikan manfaat yang lebih banyak ketimbang mudaratnya. Persoalan ada pihak yang merasa kurang puas dengan keputusan itu menjadi tanggung jawab seorang pemimpin untuk memberikan pencerahan sehingga kemudian bisa mengambil hikmahnya, karena sudah pasti setiap keputusan itu tidak akan mungkin sempurna, pasti ada kelemahan-kelemahannya, sehingga kemudian harus ada pencerahan-pencerahan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan sesi wawancara untuk yang kedua dengan Bapak Syahni Jamaluddin SPD LPD, Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Maluku Tengah, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku. Selamat siang Pak. Pak, kami dijelaskan di calon guru penggerak angkatan 9 terkait dengan modul 3.1 pengambilan keputusan dilema etika dan musyawarah mufakat. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada Bapak. Yang pertama Pak, terkait dengan bagaimana pengambilan keputusan yang Bapak laksanakan di sekolah yang Bapak pimpin Pak. Yang pertama Pak, bagaimana Bapak dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau kunjungan moral Pak? Terkait dengan pengambilan keputusan dilema etika, kunjungan moral, terkait dengan mengidentifikasi kasus yang ada, saya sebagai kepala sekolah yang pertama lebih daripada sedikit ini. Jadi kira-kira kasus apa yang melanggar hukum, misalnya terkait dengan bullying atau dalam sebagainya, maka dengan demikian kita bisa porsikan kira-kira permasalahan ini siapa yang bisa mengatasinya, siapa yang bisa mengatasinya. Kalau misalnya permasalahan itu hanya diselesaikan oleh kelas, maka cukup di kelas saja diselesaikan, atau di tingkat di Wakasih maka cukup di Wakasih saja. Tapi pada prinsipnya kita sudah pembinaan yang selalu di mana di kami ini disebutkan misalnya betulnya selalu ada bimbingan kursus yang selalu berkomunikasi dengan kami untuk menjelaskan masalah itu. Maka dengan demikian saya tanamkan kepada Bapak Ibu Dewan Guru, terutama kepada BK seluruh di kelas, bahkan untuk menyelesaikan masalah itu adalah
tidak boleh ada kita menyatakan siswa itu salah atau benar. Jadi pada prinsipnya kita harus objektif yang ada, tapi kita netral karena pada prinsipnya kita bukan pengadilan. Karena kita punya tanggung jawab itu adalah untuk membina, mendidik, melatih dan sebagainya. Maka itulah kalau kita biasanya melatih siswa ini untuk menyelesaikan masalah, maka dengan demikian mereka untuk kedepannya itu mereka mendapatkan pembelajaran yang positif. Bahwa ternyata untuk menyelesaikan masalah itu adalah seperti ini bentuknya, kira-kira seperti itu. Jadi kembali kepada hukum ya Pak. Iya. Selama pengambilan itu juga apakah ini ada benar, apakah ini salah. Iya. Ya Pak. Kemudian yang berikutnya Pak, bagaimana ketika Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama Pak, sama-sama benar, kemudian sama-sama juga mengandung nilai kebajikan itu sendiri. Iya. Jadi terkait dengan pengambilan keputusan yang ada di sekolah ini terkait dengan kasus-kasus dalam dua kepentingan sama-sama benar, sama-sama mengandung video yang kebajikannya. Yang pertama itu kan terkait dengan menunjukkan fakta-fakta. Kira-kira siapa yang terlibat dalam mengenai masalah tersebut atau siapa yang pelakunya dan sebagainya. Kemudian kita membuat suatu alternatif solusi, kemudian mengambil keputusan nantinya. Tapi sebelum kita mengambil suatu keputusan itu, maka kita merefleksikan terkait dengan masukan dari teman-teman, baik dari Bapak Ibu Dewan Guru, dari BK atau Kasep yang pernah menangani masalah itu atau mendapatkan masalah itu, kemudian dipertimbangkan, kemudian kita secara bersama menyelesaikan masalah itu untuk supaya masalah itu tidak terulang kembali. Jadi dengan demikian, dengan keputusan bersama dengan kedua masalah tadi itu, misalnya kepada kedua anak yang melakukan suatu pelanggaran, maka dengan demikian kita bisa berputuskan secara objektif dan bijaksana. Jadi intinya memang fakta yang Ya. Pak. Oh, iya. Kemudian Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Bapak lakukan ketika menghadapi kasus-kasus seperti itu Pak? Ya, yang pertama itu adalah langkah-langkah prosedur yang bisa dilakukan dalam pengambilan keputusan ini. Maka yang pertama adalah kita memberikan informasi dulu kepada orang tuanya, kepada orang tua siswa. Kemudian terkait juga mencari informasi dengan teman-teman sejawat. Kemudian juga kalau misalnya ada informasi yang lebih penting lagi, maka kita panggil kepada komite. Kemudian bisa juga kita rapatkan bersama dengan orang tua, kita identifikasi secara bersama. Nanti kita dalam bentuk rapatnya nanti kita munculkan di waktu rapat. Di waktu rapat kemudian kita minta persetujuan kepada dua orang tua, dan kemudian nanti dilanjutkan juga oleh Wakasek bahwa berdasarkan hasil rapat kemarin, berdasarkan orang tua, kita bisa putuskan yang terbaik juga putusannya. Jadi kita tidak bisa memutuskan secara sendiri, tapi kita berdasarkan musyawarah dan mufakat. Jadi intinya ya Pak, ada informasi dari berbagai pihak, ada kolaborasi ya Pak, ada kolaborasi antara semua stakeholder yang di sekolah. Ya. Kemudian Pak, untuk langkah-langkah apa saja menurut Bapak yang paling efektif Pak, dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus seperti ini Pak? Jadi untuk menyelesaikan masalah ini secara efektif sebenarnya itu adalah kembali kepada diri kita masing-masing, ya, bahwa untuk menyelesaikan masalah yang efektif ini kita tidak boleh memihak, ya, kita tidak boleh memihak kepada siapapun, kita harus bijak dan tidak boleh untuk menyakiti antara perasaan satu dengan yang lainnya. Maka dengan demikian permasalahan yang dihadapi itu adalah menganalisis kasus yang ada, kemudian kita menggali lagi terkait dengan informasi itu, dan kemudian kita lakukan pembinaan. Pembinaan baik itu yang dilakukan oleh Bapak Ibu Dewan Guru, membina siswa ini, kemudian juga mencari juga informasi kepada teman-teman sejawat yang lainnya. Jangan sampai Bapak Ibu Dewan Guru ataupun sebagai kepala sekolah, kalau misalnya tidak mendapatkan informasi dari siswa tersebut, maka dengan demikian apa yang kita putuskan nanti akan menilai juga tidak memiliki sasaran. Analisis dan refleksi hasil wawancara. Dari hasil wawancara saya dengan Kepala Sekolah SMA Negeri 15 Maluku Tengah, Bapak Amsudin SPD dan Bapak Siane
Jamaluddin SPD MPD selaku Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Maluku Tengah Kabupaten Maluku, dan untuk Kepala Sekolah SMA Negeri 15 Maluku Tengah saya namai Kepala Sekolah A, dan untuk Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Maluku Tengah saya namai Kepala Sekolah B dalam penyelesaian kasus dilema etika yang mereka hadapi di sekolah mereka masing-masing. Dan untuk Kepala Sekolah A dalam penyelesaian konflik menggunakan paradigma kebenaran lawan kesetiaan, di mana paradigma ini berpijak pada aliran utilitarianisme, yakni aliran yang mengerjakan apa yang menghasilkan kebaikan terbesar untuk sejumlah orang yang terbanyak. Sedangkan Kepala Sekolah B, beliau lebih memilih paradigma keadilan lawan kasihan. Paradigma ini menggunakan sifat empatik yang menginginkan tidak ada pihak yang dirugikan dan selalu objektif dalam penyelesaian kasus-kasus dilema etika. Pada Kepala Sekolah A, beliau berprinsip pada pengambilan keputusan dengan berpikir berbasis hasil akhir, yakni melakukan itu karena terbaik untuk banyak orang. Dan untuk Kepala Sekolah A dan Kepala Sekolah B sama-sama menganalisis fakta-fakta yang terlihat. Baik Kepala Sekolah A maupun Kepala Sekolah B memakai uji panutan atau idola. Keduanya juga terlihat dengan menggunakan opsi trilema dan mengajak semua warga sekolah untuk mencari solusi. Kepala Sekolah A dan Kepala Sekolah B melakukan pendekatan secara personal kepada pihak-pihak yang terlibat dalam sebuah kasus, dan uji regulasi dan opsi trilema juga tercapai, yang artinya keputusan itu secara objektif. Dan saya menganalisis banyak manfaat yang menonjol dari kedua kepala sekolah, baik Kepala Sekolah SMA Negeri 15 Maluku Tengah maupun Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Maluku Tengah. Dan dapat saya simpulkan bahwa Kepala Sekolah A maupun Kepala Sekolah B dalam menyelesaikan konflik, hasil keputusannya diputuskan secara musyawarah untuk mufakat dengan melibatkan wakil kepala sekolah, dewan guru, dan semua stakeholder atau semua warga sekolah yang diputuskan dalam rapat dewan guru, dan terlihat banyak mencari jalan alternatif untuk kemudian dicari solusi terbaik. Dan saya mendapatkan banyak pengalaman dan pembelajaran setelah mewawancarai kedua kepala sekolah tersebut, baik Kepala Sekolah SMA Negeri 15 Maluku Tengah maupun Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Maluku Tengah. Dan saya sebagai calon guru penggerak, saya akan segera memanfaatkan materi-materi yang saya pelajari pada pendidikan guru penggerak di modul 3.1 terkait dengan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, yakni 4 paradigma dilema etika, 3 prinsip pengambilan keputusan, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Terima kasih sekali lagi kepada Bapak Amsudin SPD, Kepala Sekolah SMA Negeri 15 Maluku Tengah, dan Bapak Siani Jamaluddin SPD MPD selaku Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Maluku Tengah yang telah meluangkan banyak waktunya kepada saya dalam sesi wawancara. Demikian analisa dan refleksi dan wawancara pengambilan keputusan kedua kepala sekolah tersebut. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.